Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, bersama dengan Bu Rahayu, yuk kita mulai belajar tentang demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini sebuah masa demokrasi di Indonesia setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemudian di awal kemerdekaan ternyata kita mengalami banyak masalah. Oleh karena itu, kemudian masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, tapi kemudian akhirnya muncul demokrasi. Selanjutnya kita tanyakan, bagaimana proses lahirnya demokrasi liberal? Nah, demokrasi liberal ini lahir disebabkan karena RIS Republik Indonesia Serikat sudah tidak dicita-citakan lagi oleh rakyat Indonesia. Artinya, orang Indonesia sudah tidak mau lagi menggunakan bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, karena mereka tidak menghendaki adanya Republik Indonesia Serikat, maka mereka berusaha kembali untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun ada masalah, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia periode tahun 1950 akhirnya terwujud juga. Walaupun di mana-mana di sana sini muncul intrik-intrik yang berbentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul di wilayah. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana lahirnya demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950? Berawal dari negara Indonesia ini menjadi sebuah negara namanya Republik Indonesia Serikat. Sebagai negara Republik Indonesia Serikat, negara ini terdiri dari 16 negara bagian. Dari 16 negara bagian itu ada 7 negara bagian dan ada 9 negara otonom. Nah, tapi di 7 negara bagian dan 9 negara otonom itu presiden-presidennya yang ada di 7 negara bagian dan negara otonom itu mereka menginginkan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita lihat bagaimana proses kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 8 Maret tahun 50 lahir Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 50 yaitu tentang tata cara perubahan susunan. Kemudian bagaimana prosesnya? Yaitu tanggal 5 April tahun 1950, 16 negara bagian tersebut akhirnya berubah menjadi 3, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Nah, 3 negara ini, negara-negara yang ada di kawasan Pulau Jawa menjadi RI, negara-negara yang ada di wilayah Indonesia bagian timur namanya negara Indonesia Timur, dan negara-negara yang ada di Sumatera bergabung menjadi negara Sumatera Timur. Kemudian di bulan Mei tahun 50 terjadi perundingan antara RI dengan RIS. Kemudian dalam perundingan tersebut akhirnya menyetujui bahwa tanggal 19 Mei tahun 50 lahir sebuah piagam persetujuan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tanggal 15 Agustus tahun 50 ditandatangani Undang-Undang Sementara tahun 50 yang dijadikan sebagai dasar dalam sebuah negara baru. Baru tanggal 17 Agustus tahun 50 Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali dengan sistem negara tersebut adalah namanya demokrasi liberal. Kemudian bagaimana sistem kabinetnya? Kabinetnya menggunakan piagam kabinet. Nah, sekarang kita lihat. Dari tahun 45 sampai tahun 50 Indonesia ini sudah pernah berganti berapa kali negara atau berapa kali bentuk, yaitu tahun 45 sampai tahun 49 Indonesia bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tahun 49 Indonesia bentuknya negara RIS dan tahun 50 kembali menjadi negara Republik Indonesia
Serikat. Apa Undang-Undang Dasar yang dipakai? Di sini kita melihat bahwa tahun 45, Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 45. Tapi di negara kita saat menjadi negara RIS, Indonesia menjadi punya Undang-Undang Dasar namanya UUD RIS. Dan di tahun 50 Indonesia punya UUDS. Nah, sistem pemerintahannya di tahun 45 sampai tahun 49 kita berubah-ubah dari sistem kabinet presidensil dan akhirnya menjadi kabinet parlementer. Kalau tahun 49 Indonesia menjadi negara parlementer. Kemudian tahun 50 pun juga masih menggunakan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Nah, sekarang kita lihat demokrasi liberal. Demokrasi liberal dari tahun 50 sampai dengan tahun 56 atau bahkan mungkin kita katakan sampai tahun 57, di sini dinyatakan bahwa Indonesia pernah 7 kali ganti kabinet, yaitu ada di Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman Suryo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Wongso, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dan juga Kabinet Juanda. Nah, dari 7 kabinet ini, yuk kita sama-sama buka buku untuk kita telusuri apa-apa yang sudah dijalankan oleh kabinet-kabinet tersebut, sejauh mana kabinet tersebut menghasilkan atau mencapai cita-citanya, dan mengapa kabinet tersebut akhirnya jatuh dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Yuk kita buka